Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik Bu. Nah, kalau ibu menanyakan bagaimana kabar kalian, kalian jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa Bu. Ya, ibu ulangi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, pada semangat semua anak-anak ibu. Kalian sebelum berangkat sekolah sudah pada sarapan? Sudah Bu. Ya, jadi sebelum berangkat sekolah kalian harus sarapan dulu ya, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat, tidak lesu, tetap semangat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Untuk memimpin doanya, Ibu minta Muhammad Ansori selaku ketua kelas untuk memimpin doa depan kelas. Untuk Muhammad Ansori, Ibu persilahkan maju ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Muhammad Ansori bisa kembali duduk tempatnya. Terima kasih kepada Muhammad Ansori. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang anak-anak ibu, apakah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Bu. Oke, sekarang apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ya, ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Ibu sebut namanya satu-satu. Apabila kalau ibu sebut namanya, angkat tangan dan bilang hadir ya. Ya Bu. Afika Oktavia. Hadir Bu. Ya, Muhammad Ansori. Hadir Bu. Muhammad Alfar. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional untuk mengenang para pahlawan kita. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, masih semangat semua anak-anak ibu? Masih Bu. Oke, ibu cek nih. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Semangat. Ya, anak-anak ibu yang merasa bajunya belum rapi, masukkan dulu bajunya ke dalam celana, ke dalam roknya ya. Kursi-kursi yang belum diambil, dirapikan dulu ya. Ya, ibu mau tanya nih sama kalian, kalau di rumah kalian tinggal sama siapa aja? Ibu, ayah.
Iya, benar. Jadi ada yang tinggalnya bersama ibu, ayah, ada yang sama nenek kakeknya. Jadi setiap rumah pasti banyak anggota keluarganya. Misalkan saja setiap anak di kelas ini anggota keluarganya ada di rumahnya itu 5 orang. Jadi kira-kira kalau satu kelas yang berisi 30 anak ini ada berapa jumlah orang anggota keluarganya? Pasti tentu banyak kan. Nah, bagaimana kalau kalau dalam satu RT atau satu kabupaten atau satu provinsi itu pasti sangat banyak anggota jumlah penduduknya. Nah, jadi kan tentu jumlah penduduk di setiap daerah, apalagi provinsi, pasti memiliki jumlah yang beragam. Jika persebaran jumlah penduduk di setiap daerah tidak merata, maka akan terjadinya kepadatan penduduk. Dan dengan jumlah yang banyak dan beragam, itu tentu saja memiliki kebudayaan serta suku yang beragam juga. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang persebaran penduduk dan kepadatan penduduk yang ada di Indonesia beserta keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sekarang Bapak mau tanya, kalian di rumah tinggal bersama dengan siapa saja? Banyak kan? Ada yang tinggal bersama ibu, sama ayah, kakak, adik, dan juga pasti di antara kalian ada yang tinggal dengan kakek, nenek, lalu ada juga yang tinggal dengan paman kalian, bibi kalian. Tentu setiap rumah pasti banyak anggota keluarganya. Misalkan saja setiap siswa di kelas ini anggotanya keluarganya yang ada di rumah ada 5 orang. Kira-kira satu kelas yang berisi 30 siswa ini ada berapa jumlah orang anggota keluarganya? Tentu banyak kan? Nah, bagaimana kalau setiap penduduk keluarga itu ada dalam satu RT, satu kabupaten, atau satu provinsi? Pasti sangat banyak kan jumlah penduduknya? Tentu, jumlah penduduk di setiap daerah apalagi provinsi memiliki jumlah yang beragam. Jika persebaran jumlah penduduk di setiap daerah tidak merata, maka akan terjadinya kepadatan penduduk. Dan dengan jumlah yang banyak itu pula, pasti banyak keberagaman yang ditemui. Tentu juga memiliki kebudayaan serta suku yang beragam. Nah, dengan adanya pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan kepada kalian untuk mampu menjelaskan kepadatan penduduk Indonesia, keberagaman budaya Indonesia, serta menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang termuat dalam sila-sila Pancasila. Baik, sekarang silahkan kalian buka buku siswa kalian tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga pada halaman 76 ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menyiapkan materi di dalam PowerPoint. Silahkan kalian perhatikan. Pada kesempatan kali ini dan pada pembelajaran hari ini juga kita akan mengenal lebih dalam bagaimana sih Indonesia itu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini di layar ada gambar negara Indonesia, yang mana negara Indonesia sendiri memiliki banyak pulau-pulau. Seperti yang kita ketahui, kita berada di Pulau Kalimantan, lebih tepatnya Kalimantan Selatan. Nah, jadi Indonesia ini memiliki kenampakan alam yang sangat melimpah, mulai dari kenampakan alam buatan dan juga kenampakan alam alami. Nah, kenampakan alam yang ada di Indonesia pertama di sini ada pulau-pulau, kemudian ada gunung, ada kenampakan alam seperti sawah, lautan, ada juga terumbu karangnya. Nah, selain ini Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang kaya, mulai dari sumber daya alam perkebunan. Nah, perkebunan yang ada di Indonesia ini ada lada, kemudian ada padi, ada tebu, pokoknya banyak sekali ya kalian. Nah, kemudian juga ada kelapa sawit. Nah, selain sumber daya alam berupa tumbuhan-tumbuhan, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam pertambangan. Nah, tambang yang ada di Indonesia ada tambang emas, timah, kemudian juga ada batu bara. Nah, macam-macam, banyak sekali ya, sangat melimpah Indonesia. Nah, selain tambang yang Ibu sebutkan tadi, juga Indonesia memiliki pertambangan di dasar laut, yaitu pertambangan minyak. Nah, jadi saking banyaknya
kenampakan alam di Indonesia, maka selain Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang juga melimpah. Nah, seperti yang kalian lihat di proyektor di sini, jumlah penduduk Indonesia sekarang itu sekitar 254 juta jiwa. Penduduk yang ada di Indonesia tersebar di 13.466 pulau yang ada di Indonesia. Nah, hal ini juga dikemukakan menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Nah, jadi masing-masing pulau yang ada di Indonesia yang tersebar dari 13.000 pulau itu tadi tentu dia memiliki banyak keragaman, baik keragaman budaya, keragaman adat, ras, agama, golongan. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari lebih dalam apa saja sih yang melatar belakangi keragaman yang ada di Indonesia, terus baik dari pendidikannya, ekonomi, dan juga sosial. Ini seperti yang kalian lihat, keragaman yang ada di Indonesia ini, keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat pada gambar di sini ada keragaman budaya dari adat atau suku yang ada di Indonesia. Seperti ini ada suku Papua, kemudian banyak sekali suku-suku di Indonesia ya. Kemudian keragaman budaya Indonesia selain dari suku juga ada adat istiadatnya, salah satunya dalam bentuk tari-tarian. Nah, dari PPT yang Ibu tunjukkan ini ada tari Bali, tari kecak, tari jaipong, nah macam-macam. Jadi selain suku, Indonesia juga beragam dalam hal adat istiadatnya ya. Nah, di sini selain itu juga keragaman yang ada di Indonesia, alat musiknya juga termasuk keragamannya. Nah, jadi banyak sekali keragaman budaya Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri ya anak-anak. Nah, tadi sudah ada alat musik, maka keragaman budaya lainnya ada dari rumah adat. Nah, rumah adat yang pertama di sini banyak sekali, ada dari rumah adat suku Asmat, suku Banjar, Toraja. Nih, kalian bisa lihat ya. Sebelum kita lanjut membahas masalah suku, adat istiadat tadi, kita bisa perhatikan gambar di sini ada peta kepadatan penduduk. Nah, di sini ditandai dengan perbedaan warna di setiap daerahnya yang mana menunjukkan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nih, kalian bisa lihat di sini warna yang paling hijau tua ini menunjukkan jumlah penduduk yang kurang dari 3 juta jiwa. Nah, daerah-daerah di sini yang menunjukkan daerah yang kurang dari 3 juta jiwa ada Kalimantan Tengah, kemudian ada beberapa atau sebagian dari Pulau Sulawesi dan juga Pulau Papua. Nah, selanjutnya di sini ada warna yang kedua, warna hijau muda. Nah, di sini menunjukkan jumlah penduduk yang ada di Indonesia sekitar 3 juta sampai 5.999 juta jiwa. Nah, seperti ada di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, bagian Pulau Sumatera, kemudian juga ada daerah timur Nusa Tenggara. Nah, ini menunjukkan daerah yang sedang penduduknya. Kemudian selanjutnya ada yang warna kuning. Di sini menunjukkan jumlah penduduk yang berkisar 6 juta sampai 12 juta jiwa. Ini menunjukkan jumlah penduduk yang padat penduduk. Pada bagian yang warna merah ini menunjukkan jumlah penduduk di Indonesia lebih dari 40 juta jiwa. Yang mana warna merah ini menunjukkan jumlah penduduk yang sangat padat. Seperti kalian lihat di sini yang paling menonjol terletak pada daerah di sini, yaitu adalah DKI Jakarta. Nah, di sini menunjukkan jumlah penduduk yang sangat padat. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa melihat ada peta persebaran suku yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Di sini kalian bisa perhatikan, Ibu akan mengklik salah satu nih. Kita coba klik yang ada di daerah Kalimantan. Banyak sekali tersebar suku, mulai dari suku Banjar, suku Dayak, Kutai, Berau, Tidung, Manaan, Bahau, Punau, dan juga Kenya. Nah, sini kalian bisa lihat apa saja yang ada di Kalimantan Selatan identik dengan rumah adat Banjar, hubungan tinggi, alat musik, tarian tari Dayak,
kita akan klik daerah yang ada di Pulau Sumatera. Nah, di Sumatera juga banyak sekali tersebar suku-suku. Ada suku Aceh, suku Alas, Gayo, Minangkabau, Sakai, dan lain-lain. Nah, di sini salah satu adat istiadat atau juga bagian-bagian yang identik dengan Pulau Sumatera ya. Anak-anak, ini ada rumah adat Gadang di Pulau Sumatera. Alat musiknya, tariannya, senjata, pakaian adatnya juga. Adanya persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi agama yang dianut oleh setiap daerahnya. Nah, kalian bisa lihat pada PowerPoint di sini ada peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, pada peta persebaran agama di Indonesia di sini ada rating-rating yang diurutkan dari yang paling tertinggi. Di sini ditandai dengan warna biru yang paling banyak tersebar. Nah, yang warna biru di sini paling banyak tersebar adalah agama Islam. Nah, jadi agama Islam sendiri paling banyak dianut oleh negara Indonesia. Kemudian juga di sini yang warna kuning. Nah, di sini daerah Papua. Nah, jadi banyak tersebar di daerah Papua di sini adalah orang-orang yang menganut agama Kristen. Nah, untuk selanjutnya di sini kalian bisa lihat warna hijau ada setitik di sini yaitu daerah Bali. Nah, jadi di daerah Bali itu paling banyak tersebar agama Hindu di sana. Ibu ada sebuah pertanyaan yang mau jawab, tahu jawabannya silakan angkat tangannya. Ya, pertanyaannya, ada berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Ya, saudari Lila silakan maju. Ada berapa? Ya, betul sekali. Jadi pulau yang ada di Indonesia ialah berjumlah 13.466 pulau, yang mana pulau tersebut tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Tentunya dikarenakan Indonesia ialah negara kepulauan, yang mana masing-masing pulau atau wilayah tersebut memiliki suku, ras, budaya, dan agamanya masing-masing. Ya, apakah ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan angkat tangannya, maju ke depan, tidak usah takut, tidak apa-apa. Ya, silahkan. Saudara Akbar. Ya, pertanyaannya, ada berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia, Bu? Untuk saudara Lila dan saudara Akbar, silakan kita asihkan aspirasi tepuk tangannya. Terima kasih Mia, silahkan kembali ke tempatnya. Jadi pertanyaan dari Mia tadi itu ada berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah belajar kalau di Indonesia ini ada 13.466 pulau yang tersebar di Indonesia. Untuk saat ini jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu ada sekitar 254 juta jiwa penduduk. Ada yang di Pulau Kalimantan, di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain. Tapi jumlah penduduk terpadat yang ada di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Contohnya itu ada di Provinsi Jawa Barat. Itu ada sekitar 40 juta jiwa. Dan untuk di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah itu ada sekitar 13 sampai 39 juta jiwa penduduk. Sampai sini apakah kalian semua sudah mengerti anak-anak? Alhamdulillah semuanya sudah mengerti. Karena tadi Mia sudah berani maju ke depan kelas untuk bertanya, Ibu akan memberikan Mia reward berupa bintang yang nantinya akan Ibu tempelkan di papan nama Mia. Untuk hadiahnya nanti bisa Mia ambil setelah jam pembelajaran kita selesai ya. Sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, oleh karena satu meja ada 2 orang, berarti dalam satu meja itu sudah merupakan satu kelompok. Nah, kalau hitungan kelompoknya dari ujung sana 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai ke belakang. Paham?
Nah, sekarang buat di kertas dan tulis nama kelompok kalian. Baiklah anak-anak, jadi salah satu dari kalian akan menjadi pewawancara dan menjadi narasumber. Nah, misalnya ini kan ada kelompok Risa. Nah, si Risa akan menjadi narasumber dan temannya yang satunya lagi akan menjadi pewawancara. Oke. Nah, baiklah, karena sudah tadi masing-masing ada yang menjadi pemerannya sebagai wawancara, ada yang menjadi narasumber atau yang penanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam role playing-nya, di mana pewawancara itu menanyakan kepada narasumber semisal namanya, asalnya, lahirnya kapan, tanggal lahirnya, terus tinggalnya di mana. Nah, seperti itu. Paham? Oke, Bapak beri waktu untuk melakukan pewawancaraan. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian langsung mulai melakukan wawancara secara bergantian dengan teman kalian. Sambil kalian melakukan wawancara, Bapak akan berkeliling untuk melihat aktivitas kerja kalian. Lakukan dengan serius ya, jangan saling menjahili. Kalau ada yang tanya ke Bapak, angkat tangan saja. Ya, jadi Bapak akan berkeliling untuk melihat hasil kerja kalian. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah melakukan wawancara. Sekarang ibu minta kalian gantian atau bertukar posisi dengan temannya. Yang tadi menjadi pewawancara, silahkan sekarang menjadi narasumber. Dan yang tadi menjadi narasumber, sekarang menjadi pewawancara. Silahkan kalian lanjutkan wawancaranya. Sekarang waktunya sudah menunjukkan 10 menit. Silakan tugas kelompok kalian kumpulkan kepada Bapak ke depan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian masing-masing yaitu tugas, yang mana tugas ini kalian kerjakan secara perorangan atau secara per individu. Tugasnya nanti kalian akan mengamati keragaman suku, budaya maupun adat istiadat yang ada di sekitar tempat tinggal kalian atau yang ada di sekitar rumah kalian. Baik, akan Ibu bagikan tugasnya sebentar. Untuk Risa, apakah sudah paham? Ya. Nah, jadi kalian nanti akan mengamati adat istiadat yang di sekitar rumah kalian. Nah, setelah kalian mendapatkan tugasnya dari Ibu, jadi kalian akan mewawancarai orang sekitar, bisa mewawancarai tetangga, teman, ketua RT, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibu akan membagikan sebuah angket LKS kepada kalian, dan kalian harus melakukan wawancara sesuai dengan angket yang sudah Ibu berikan di sini. Baik, di sini Ibu akan memberikan LKS-nya kepada kalian. Oke. Jadi di sini kalian isi sesuai yang ada di angketnya. Kalian akan mewawancarai bisa tetangga, bisa teman. Oke. Apakah kalian sudah paham tugasnya? Oke, alhamdulillah. Nah, adanya keberagaman yang terjadi di antara setiap warga negara Indonesia di sini, baik agama, keragaman budaya, dan sebagainya, itu membuat kita saling menghargai dan juga memancarkan hal-hal nilai-nilai luhur yang ada, sehingga kita menghormati segala nilai yang termuat atau tercantum dalam Pancasila. Adanya keberagaman itu membuat kita saling menjaga kerukunan, dan segala hal yang kita lakukan itu akan mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur sila Pancasila. Nah, kalian bisa lihat PowerPoint di sini ada nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, sesuai Pancasila yang sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi pada sila pertama di sini salah satu pencerminannya itu kita warga Indonesia itu bebas memeluk agama atau menjalankan ibadah itu secara bebas. Kita dibebaskan untuk memeluk agama apapun, kemudian juga kita beribadah, rajin beribadah, kemudian tidak memaksakan
orang lain terhadap agamanya. Kemudian nilai luhur Pancasila yang termuat dalam sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila di sini seperti kita itu berteman dengan sesama, tidak membedakan latar belakang, kemudian juga menjenguk orang sakit, menolong sesama yang sedang kesusahan, saling membantu. Nah, itu termasuk nilai-nilai sila Pancasila yang masuk ke dalam sila yang kedua. Nah, selanjutnya sila Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia di sini yang termuat atau yang termasuk dalam sila ini kita itu gotong royong, bekerja sama, kemudian mempelajari kebudayaan lain, mencintai kebudayaan asli daerah, mencintai produk dalam negeri. Nah, selanjutnya ada sila Pancasila yang keempat, itu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini nilai-nilai yang masuk atau sesuai dengan nilai luhur Pancasila keempat ini diantaranya seperti kita melaksanakan pemilu, kemudian juga musyawarah untuk mufakat, seperti ada pemilihan desa, pemilihan presiden, kepala daerah. Nah, itu termasuk salah satu nilai yang termasuk dalam Pancasila. Kemudian nilai luhur yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima di sini memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita juga melaksanakan pembangunan, kemudian menikmati hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Kemudian juga bila ada terjadi bencana musibah di suatu daerah, kita bergotong royong untuk saling membantu, saling menyumbang, saling menolong. Nah, itu salah satu hal-hal nilai atau yang mencerminkan dengan sila Pancasila yang kelima. Nah, sekarang kalian semua buka buku tema kalian pada halaman 85. Sudah? Ya. Nah, di sana ada contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, sekarang siapa di sini yang mampu menyebutkan contoh penerapan sila-sila Pancasila di rumah? Oke, Risa, silahkan maju. Oke, contoh penerapan sila-sila di rumah itu apa? Berikan satu contoh. Sholat 5 waktu. Ya, betul sekali, silahkan duduk. Nah, sekarang kalian buka buku siswa pada halaman 85. Di sana ada contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kalian baca dulu dengan tenang, pahami maksudnya. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Jadi di situ ada tugas untuk menuliskan ide pokok apa saja yang tertera dalam teks bacaan. Baik, silahkan kalian kerjakan. Ya, di sini. Oke. Baik, sekarang Ibu mau bertanya pada kalian bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau ada kesulitan? Apa saja yang kalian lakukan pada pembelajaran hari ini? Betul sekali, hari ini kalian melakukan kegiatan wawancara. Apakah menyenangkan saat menjadi pewawancara? Bagaimana dengan yang menjadi narasumber? Apakah menyenangkan? Baik anak-anak, sebentar lagi jam pembelajaran kita akan berakhir. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Wah, nampaknya tidak ada yang ingin bertanya. Sepertinya kalian sudah memahami betul mengenai materi kita pada hari ini. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menarik kesimpulan kita pada hari ini? Ya, untuk Aulia, silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil kesimpulannya.
Wah, bagus sekali Aulia. Mari kita tepuk tangan untuk Aulia karena dia sudah berani maju ke depan untuk membacakan hasil kesimpulan kita pada hari ini. Benar sekali seperti yang dikatakan oleh Aulia tadi, kita sudah belajar banyak sekali mengenai persebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia, persebaran agama yang ada di Indonesia, keberagaman budaya di setiap daerah, dan juga nilai-nilai yang termuat di dalam sila Pancasila. Nah, karena sudah banyak sekali pelajaran yang kita dapat pada hari ini, Ibu harap itu akan menambah kita menjadi lebih mencintai negara kita dan meningkatkan rasa cinta tanah air, toleransi, dan juga tenggang rasa kita terhadap satu sama lain. Dengan adanya pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat mampu menjelaskan kepadatan penduduk Indonesia, keberagaman budaya Indonesia, serta menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang termuat dalam sila-sila Pancasila. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita seperti biasa menyanyikan lagu daerah yang mana untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, persatuan, dan juga toleransi dalam hari ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari, mangga-lepok, mangga-lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cucurupan, dimakan api, apinya cucurupan. Nah, setelah selesai bernyanyi, Ibu minta kalian menyiapkan barang-barang kalian sebelum pulang. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta siswa harus duduk yang rapi terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil shawab. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Salah hilap Ibu mohon maaf. Semoga menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.